Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Miss Nadia di mata kuliah English Conversations. Oke, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas topik yang lain ya. Kita akan berlatih topik yaitu shopping atau berbelanja. Nah, saya akan ajarkan bagaimana caranya, frase-frase dan juga cara ketika melakukan percakapan di sebuah toko ya, yaitu untuk kegiatan buying dan selling, kegiatan membeli dan menjual atau jual beli. Sebenarnya kegiatan jual beli ini semua orang juga akan melakukannya, jadi tidak perlu ada kendala lagi ya, istilahnya seperti itu. Nah, terkait jual beli, mungkin teman-teman semua yang perlu diperhatikan yang pertama kali adalah vocabulary, yaitu untuk jenis-jenis toko ya. Berikut adalah jenis-jenis toko atau kios usaha. Yang pertama ada department store. Ya, department store ini adalah toko yang menjual berbagai macam perlengkapan ya, bisa juga pakaian ada di situ, ada juga makanan, ada juga sayur-sayuran ya. Kita bilang department store. So it's kind of shop that sells many different items in different department. Jadi banyak sekali departemen-departemen di satu bangunan itu yang menjual berbagai macam barang. Jadi misalnya ada yang bagian sayuran, berarti ada yang dimaksud department of vegetable atau sayur mayur ya. Di sana kalau kalian ingin tahu, misalnya department store itu adalah mall ya, ada mall Hartono, ada mall CCM, Jogja City Mall, Sleman City Hall. Itu ya, kita kategorikan sebagai department store karena ada bagian yang untuk pakaiannya sendiri, bagian yang untuk perkakasnya sendiri, yang peralatan rumah tangga, peralatan dapur sendiri, mainan anak sendiri, sampai juga restoran itu ada bagian-bagiannya sendiri. Ini yang dimaksud department ya. Lalu apa yang dimaksud dengan supermarket? Istilah supermarket ini adalah large shop. Jadi ini lebih besar lagi, shop yang lebih gede ya, toko yang lebih besar, that sells mostly food and household items. Jadi supermarket ini kebanyakan menjual makanan ya. Supermarket jatuhnya dia menjual makanan. Contohnya supermarket, kalau kalian ingin tahu yang sudah banyak sekali ya kita di Indonesia, ada Indomaret, ada Superindo ya, ada Alfamart, Alfamidi, dan juga kalau yang di bagian selatan ya, di selatan Jogja itu ada Palmia ya, atau apa ya. Kalau di swalayan ya maksudnya ya, supermarket ini kita bilangnya swalayan. Kalau di daerah selatan lagi yang ke arah Parangtritis itu ada DM Baru ya, yaitu yang dimaksud dengan supermarket. Lalu kalau di UK dan US ada grocer dan grocery store ya. Kalau di UK kita bilangnya grocer. Grocer ini adalah toko yang menjual khusus makanan saja. Ya, kalian bisa lihat grocer ini sama dengan supermarket ya, cuman hanya beda penyebutan saja, cuman lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan supermarket ya, lebih kecil lagi. Nah, grocer dan grocery kita bilangnya toko kelontong. Kalau misal di gang-gang perumahan, nah di situ ada jualan makanan, bahan pokok, sembako, kita bilangnya grocery store atau grocer ya, pilih salah satu saja. Lalu apa yang dimaksud dengan green grocer? Green grocer ini artinya adalah sales kios or sales kios that sell fresh fruit and vegetable ya. Green grocer kita bilangnya adalah jualan sayur ya, kios sayur. Kios sayur di sini banyak sekali ya, di kos-kosan kalau di daerah Pogung atau di daerah Jakal itu, atau di daerah di tengah-tengah kota ya, banyak sekali yang jualan sayuran ya. Kebanyakan yang jual orang Bandung ya, orang daerah Jawa Barat. Ini jual sayur, jual bahan makanan yang fresh ya, jatuhnya untuk bahan pokok makan sehari-hari. Butcher ini adalah toko daging. Baker adalah kue ya, toko kue dan toko roti. Fishmonger ini adalah toko
ikan, jual khusus ikan ya, fishmonger. Nah, fishmonger kalau di Indonesia dia masuk ke bagian pasar ya, pasar tradisional market kita bilangnya. Jadi di bagian belakang sendiri, sana ada khusus bagian jual ikan, ada juga jualan kelapa ya, kelapa parut, ada juga khusus counter daging. Nah, ini kalau counter ikan disebut dengan fishmonger. Lalu kalau kita menyebut apotik ya, ada chemist kalau itu di Inggris ya, chemist, atau kalau kita menggunakan aliran yang USA, drugstore atau pharmacy ya, sells medicines and toiletries. Kalau hanya medicine saja pharmacy, tapi kalau ada toiletries seperti sabun gitu ya, sabun untuk badan, nah itu ada di drugstore. Kalau khusus obat saja, focusing on selling medicine, itu pharmacy. Lalu ada news agent. Nah, apa hayo news agents ini artinya bukan agen berita ya, bukan kantor berita, tapi toko yang khusus menjual berbagai macam majalah dan koran. Mungkin sekarang sudah jarang. Zaman dulu banyak sekali di sudut-sudut jalan ya, ada kios khusus koran ya, kios koran dan kios majalah. Mungkin masih ada juga beberapa, tapi mungkin sudah mulai tidak terlalu banyak. Lalu stationer itu contohnya kalau di Jogja ada toko merah ya, itu stationer ya, toko alat tulis that sells paper goods ya, menjual berbagai macam alat tulis. Lalu optician ini adalah optik. DIY store kalau mau tahu contohnya ada seperti Adele, Jolie, ya, tapi khusus satu lagi Progo ya, Progo, but it is concerned or just selling things for home improvement. Jadi ini seperti perlengkapan untuk rumah ya, rumah tangga. Lalu hardware shop, hardware store and ironmonger ini adalah menjual benda-benda untuk pertukangan seperti nails and screw ya, paku, baut, mur dan sebagainya ya. Lalu apa yang dimaksud dengan corner shop ya, ada jenis toko disebut dengan corner shop. Ini sering banget ditemuin untuk penggunaan istilah dari Inggris ya, UK. Itu adalah toko yang ada di sudut jalan ya, shop on the corner of your street ya, selling a range of basic goods. Ada food, ada newspaper, ada sweets, ada bread. Biasanya di situ lengkapnya mirip toko kelontong tapi khusus di pojok jalan. Ada jualan newspaper juga ya, koran juga, ada majalah juga, tapi jualan permen, ada jualan makanan dan roti ya. Ya, toko kelontong jatuhnya berukuran lebih kecil ya. Delicatessens, deli, apa itu istilah deli? Deli ini adalah toko ya, shop that sells special food not normally found in supermarket. For example, Italian deli, Asian deli. Jadi deli ini adalah toko roti ya, hanya spesial menjual satu jenis roti. Misalnya roti yang khusus banyak disukai orang-orang Asia ya, rotinya rasa taste Asia, bentuknya juga bentuk roti yang banyak dijumpai di Asia, atau roti khusus Italian ya, yang roti panjang besar itu ya, yang keras banget, yang makannya harus pakai susu tiap pagi. Nah, itu kita bilangnya toko roti spesial ya, deli namanya, delicatessens. Lalu apa yang disebut dengan bookshop? Semua sudah pasti mengerti, tidak ada yang tidak tahu ya. Bookshop dan bookstore itu toko buku. Pet shop, banyak sekali istilah sekarang pakai pet shop, ada gambar gede-gede ya, hewan peliharaannya dipajang, sudah jelas ini toko hewan peliharaan ya. Di sini menjual berbagai banyak macam makanan hewan, permainan untuk hewan gitu ya, untuk aksesoris hewan peliharaan masing-masing orang ya. Flea market ya, istilah flea market ini mungkin jarang didengar juga, atau sudah ada yang pernah dengar. Flea market ini artinya adalah a group of stalls selling old furniture or clothes. Kalau di Jogja kalau tidak salah ada namanya barkas ya, barang bekas. Nah, dia masuk kategori toko flea market, atau istilahnya flea market ini toko furniture atau perlengkapan rumah tangga tapi second hand. Lalu tea shop, nah ini toko hanya ada di UK ya, atau istilah ini jarang dipakai di Indonesia. Tea shop ini adalah cafe ya, but sells tea and cakes. Jadi hanya jualan teh saja sama kue
atau roti, tea shop. Kalau di sini adalah cafe shop ya, jarang banget tea shop. Nah, petrol stations itu untuk penyebutan pom bensin, tapi istilah yang dipakai adalah kiblat UK atau British, sedangkan gas stations pom bensin juga ya, pom untuk gaya istilah USA. Oke, itu tadi adalah vocabs of shopping yang terkait jenis-jenis toko yang ada di istilah bahasa Inggris. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan ya. Kalau misalnya kurang begitu jelas, bisa ditanyakan melalui grup atau langsung di kolom komentar. Nah, ketika kita menyebutkan nama toko-toko tadi ya, jangan lupa menggunakan S, using S. We don't use an S with this shop like supermarkets, hardware store, petrol station, department store. Yang diberi S itu apa? Ya, di sini yang diberi S, when we talk about shops, we often put an S on the end. For example, I am going to the chemist. Ya, saya sedang pergi ke apotek ya. I'm going to the grocers. Saya lagi belanja ke kios sayur. Ya, I'm going to the butchers. Saya sedang berbelanja atau pergi lagi jalan nih ke toko daging. I'm going to the bakers. I'm going to the news agent. Lagi pagi-pagi cari koran mungkin ya, karena kebiasaan tiap pagi harus baca koran sambil minum kopi gitu. So I'm going to the news agents, harus pakai S. I'm going to the fishmongers. Mungkin lagi ada acara siangnya, ada saudara mau datang, jadi pagi-pagi ke pasar dulu, ke counter ikan, belanja ikan, mau masak gulai kepala ikan gitu. Lalu ada juga contoh I'm going to the optician. Saya sedang pergi atau saya menuju ke optik ya, mungkin lagi membenahi kacamatanya. Ya, kita gunakan apabila nama tokonya hanya satu kata, like chemist, ya, apotik, greengrocers, kios sayur, butcher, toko tadi daging, ya, bakers, toko roti, news agent, toko koran, ya, kios koran, fishmonger, ada kios ikan, opticians, itu optik, itu satu kata harus gunakan apostrof lalu S. Sedangkan yang ada dua kata atau lebih dari dua ini ya, dua kata tadi ya, hardware store itu tidak perlu pakai S, petrol station, department store tidak pakai S. Lalu ada istilah lain yaitu discount atau sales terminology. Biasanya kita kaum Hawa atau mungkin juga kaum Adam, bapak-bapak juga ada ya yang hobinya memburu barang diskonan. Biasanya bapak-bapak berjiwa rumah tangga sekali ya. Dulu saya punya partner kerja ya, bos saya sendiri itu setiap hari tertentu dia selalu belanja untuk istrinya kasih duit, istrinya kasih dia list daftar belanjaan ya, ditunjukkan ke saya, terus dia cerita saya harus belanja, pulangnya harus cepat ya karena bulanan sudah habis. Lalu dia belanja dan dia tahu jam-jam tertentu yang memang ada diskon. Biasanya hari Jumat gitu ya, kalau di Superindo ya, on Friday there is a discount, or we called about the terminology is bargain hunters, reduce up to 50% off. Jadi bos saya ini termasuk bargain hunters ya, teman saya ini dia termasuk orang-orang yang mencari diskon atau pencari diskon ya. Istilahnya kita bisa katakan ya heavily discounted, artinya lagi diskon besar-besaran ya. Bargain hunters itu kita yang hobinya memang belanja untuk barang-barang yang berburu barang sales ya, barang-barang diskonan. Very low price atau istilah lainnya ada unbeatable offer or prices slash, ini artinya ada potongan harga ya, giveaway prices. Kita bilangnya discount, bisa heavily discount, reduce up to berapa persen off gitu ya, atau very low price atau giveaway price, atau ada lagi istilahnya yaitu everything must go in. Artinya kalau ada nama barang itu ya, apa nama toko dia lagi diskon gitu kan, terlihat di tokonya ya, clearance sales artinya lagi ada diskon di toko itu ya. Snap up a bargain, ini artinya membeli barang dan kondisi barangnya sedang murah
gitu. Itu snap up a bargain. Bargain itu artinya orang suka diskonan ya, lagi berburu barang diskon. Nah sekarang kita akan coba ya, saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita akan membeli sesuatu di toko ya. Kalau di situ ada sellernya, penjualnya, kita pasti ada interaksi untuk having conversation. Sebagai buyer atau sebagai customer, biasanya kita yang aktif duluan ya, bertanya kalau memang kita berniat ingin membeli barang tersebut. Yang pertama kita akan tanyakan ya, do you have any titik-titik, atau I'm looking for titik-titik. I wonder if you could help me about titik-titik. Ini artinya kita tanyakan, kamu punya tidak ya, kamu punya tidak topi yang agak hangat. Misalnya kalian ini mau berencana jalan-jalan ya, trip, karena minggu depan ya, next week itu long holiday, pasti pada ingin berlibur bersama keluarga ya, pada ingin camping, pada ingin berkunjung ke sanak family, dan kebetulan gajinya ada masuk gitu kan, ada yang gajiannya akhir bulan ya. Nah mau belanja nih ke toko terdekat ya, terus tanya punya enggak jaket yang agak hangat ya, yang tebal dikit ya, do you have any leather jacket ya, kamu punya enggak jaket yang leather itu ini tadi apa lupa kan sama saya, leather jaket bulu, jaket bulu ya, bulu leather. Lalu ada juga sweater, misalnya do you have any sweater, I'm looking for sweater misalnya. Nah itu yang harus ditanyakan pertama kali ketika mencari barang ya, mencari sesuatu yang ingin kita beli. Kalau nggak ada, coba deh cari mbaknya, saya itu ada petugasnya, kita tanyakan ya, seperti itu. Nah kalau memang tidak ada ya, si shopkeepers atau sellers ya, biasanya dia akan jawab, I'm sorry, we are out of stock. Maaf, stoknya lagi habis, lagi banyak yang cari ternyata ya, sweater. Karena ini lagi musim hujan, udah mulai masuk musim dingin di luar negeri, di Indonesia musim hujan, orang pada cari yang namanya jaket, sweater ya. Sandal juga mulai laris ya, juga jas hujan sekarang juga out of stock, banyak ya out of stock. Beberapa vitamin juga mulai out of stock di drugstore. Toh I'm sorry, that's the last one. Oh maaf ya, tinggal satu saja, misalnya hanya sisa satu dan kita nggak terlalu suka, misalnya oh maaf ya ini ada tapi satu, misalnya I'm sorry, that's the last one. Here you are, misalnya ini barangnya. I'm sorry, that's all we have left. Nah ternyata dia bilang, maaf, yang ada di display itu ya sudah hanya itu saja, tidak ada stok yang lain. Misalnya kita ingin mencari warna yang lain gitu ya, atau model yang lain ya, otomatis kita bilangnya sebagai shopkeeper, semisal kita yang berjualan ya, I'm sorry, that's all we have left. Maaf, itu saja yang tersisa, hanya itu saja yang ada di display ya, itu seperti itu bilangnya, I'm sorry, that's all that we have left. Nah, salesperson mungkin akan menanyakan lebih lanjut ya, akan bertanya lagi ya, dia biasanya akan bertanya lagi, can I help you? Are you looking for anything in particular? Bisa nggak aku bantuin kamu lagi ya, ada nggak yang saya perlu bantu, karena mungkin ini barangnya kosong ya, mungkin saya bisa bantu yang lainnya. Kamu mungkin cari yang lain, misalnya do you need any help at all, misalnya kamu butuh yang lain lagi atau mungkin saya carikan. Nah itu sebuah tawaran ya, offering like a kind of a service, jadi menawarkan bantuan yang lain ya, jenis pelayanan ya. We don't have any of this left in stock ya, there's no more of something. Kita bilang lagi bahwa udah nggak ada lagi nih, I'm sorry, this is the last one ya, we don't have any of this left in stock, maaf sudah nggak ada lagi gitu ya, hanya tersisa satu misalnya tadi. Nah itu bisa kita tambahkan kalau memang kita ingin menerangkan informasi yang lain ya. Lalu kita menyatakan nggak jadi beli aja deh, misalnya ya itu nggak suka soalnya modelnya ya, kita bilang oh it's okay, thank you so much, I will looking at the other shop misalnya, I'm just looking, thank you, oh saya hanya lihat-lihat saja, makasih ya gitu. Nah itu adalah endingnya ketika kita nggak jadi beli atau tidak tertarik untuk membeli. I'm just browsing, thank you misalnya ya, oh aku hanya lihat aja kok misalnya, cuma tanya-tanya aja. Nah itu kita bisa katakan bahwa I'm just looking or I'm just browsing.
Oke, kalau misalnya kalian ingin menanyakan lebih lanjut atau tertarik ya, misalnya, do you have any sweater in this shop? Lalu dia bilang, I'm sorry, this is the last one. Misalnya, ya otomatis nggak ada, ya. Atau misalnya dia bilang, oh yes, we have another stock. Ya, kami punya banyak stok. Lalu kita ingin tanyakan spesifikasinya, misal kita ingin yang warnanya coklat, warnanya hijau, warnanya pink atau purple, ungu misalnya ya. Kita bisa tanyakan, do you have this in another size? Itu untuk ukuran. Misalnya yang tersedia di situ di display hanya ukurannya tertentu, hanya tersisa S, tersisa M atau L misalnya. Ya, kita tanyakan, kita pakainya misalnya M tapi yang ada tinggal S ya. Do you have this in another size? Ya, kita akan tanyakan seperti itu. Atau kita ingin mencoba bertanya stoknya apakah ada warna yang lain, kita tanyakan, do you have this in another color? Ya, atau kita ingin memastikan bahwa bahannya terbuat dari apa ya, misalnya, is this made of leather, silk, or plastic? Ini terbuat dari bulu, silk, ya, atau plastik. Ya, silk itu sutra. Does this come with a guarantee? Apakah ini ada garansinya, gitu ya? Is this fully refundable? Boleh nggak dibalikin kalau ada salah, misalnya ada cacat ya? Biasanya beberapa jenis counter pakaian itu ada yang cacat itu bisa dikembalikan asal tidak dilepas untuk price tag-nya, ya. Juga masih disimpan untuk struk pembeliannya itu masih bisa dikembalikan. Can I bring this back if it's not the right size? Bisa tidak saya return, kembalikan barangnya kalau nggak sesuai size-nya, semisal nggak bisa dicoba ya karena keterbatasan, ada peraturan misal warna putih, biasanya baju warna putih kan nggak bisa dicoba tuh ya. Can I bring this back if it doesn't fit? Boleh nggak dikembalikin kalau memang tidak cocok begitu ya. Oke. Nah, biasanya shopkeeper juga akan menanyakan di sini ya, do you have anything smaller? Ini artinya ketika kita sudah deal dengan barang yang kita inginkan, lalu barang ini kita beli ya, kita membayarnya di kasir ya, kita bayar di kasir. Kita bayar di kasir, lalu kita bayar dengan uang yang uang pecahan besar. Misalnya harganya bajunya hanya 40.000, beli celana misalnya. Lalu kita kasih duit 100.000 ya. Nah, 100.000 terus dia bilang ada nggak uang yang lebih kecil? Misalnya kita sebagai shopkeeper atau sebagai penjual misalnya ingin menanyakan, tolong dong ada nggak uang recehan yang lebih kecil ya, 50.000 kah gitu. Nah, kita tanyanya, do you have anything smaller? Bukan smaller untuk size pakaiannya ya, tapi ini kan shopkeeper atau si penjualnya ini, si sellernya bertanya, punya enggak duit yang lebih kecil, if you pay with a large denomination note. Nah, ini yang dimaksud adalah menanyakan barangkali si pembeli bayarnya punya uang yang lebih kecil ya, pecahan lebih kecil. Nah, kalau kita nggak punya, kita bilangnya I'm sorry I don't have any small change. Maaf, saya nggak ada duit lagi yang pecahan kecil ya. I don't have any small change. I'm sorry I don't have any small change. I don't have anything smaller. Atau bisa juga, would you have change for this? Mau nggak? Tolong dibantu dipecahin gitu duitnya ya. Can I have the receipt please? Nah, ini kalau kita nggak dikasih struk ya, struk pembelian, can I have the receipt? Nah, struk pembelian, struk pembayaran, kita bilangnya receipt. Can I pay in the credit card? Bisa tidak saya bayar pakai kartu kredit? Can I pay in cash? Bisa tidak saya bayar cash? Is this one sale? Ini diskon atau tidak? Biasanya memastikan dapat potongan harga atau tidak. Nah, sekarang yang sering banyak ditanyakan bukan lagi can I pay by credit card or in cash, tapi dengan cashless atau kita menggunakan fintech ya. Fintech applications like OVO, ShopeePay, GoPay dan sebagainya. Can I pay with ShopeePay or WePay dan sebagainya. Nah, ini mungkin sudah masuk beberapa kesimpulan ya. Kesimpulan, ini ada beberapa frase yang biasanya si pembeli, buyers atau customer sering tanyakan ketika masuk ke dalam toko.
Ya, kita akan tanyakan ya, I'm looking for, bendanya apa yang ingin kita beli ya, langsung disebutkan I'm looking for some vegetable, misalnya saya ingin cari sayuran di sebelah mana, misalnya I like to buy apa, langsung bilang. Nah, indicating a piece of clothing, misalnya ingin ukurannya ditentukan berapa, large, small, extra large, atau ingin menentukan warnanya gitu, langsung bilang saja do you have this in black, misalnya I'm looking for a leather jacket, do you have this in blue, saya mencari jaket bulu misalnya ya, punya nggak yang warna biru ya. I'm looking for a pair of shoes, do you have this in beige, beige itu warna coklat ya, kamu punya nggak warnanya agak coklat sedikit ya. I'm looking for a t-shirt, do you have this in medium, ya maksudnya ukuran M. Punya, saya lagi cari t-shirt nih, punya tidak yang ukuran medium. Kalau misalnya kita ingin memastikan lagi harganya diskon atau tidak ya, kadang kan clothes shop itu selalu memberikan beberapa diskon ya. Ada situasi di mana dia sedang ada potongan harga ya. When some or all the clothes are discounted, kita juga pasti harus memastikan ya, we have to confirm whether the item that we will buy also got discount. Karena ada beberapa nanti di area tertentu yang tidak diskon, ternyata ditulisnya diskon ya, kita harus pastikan lagi. Suka seperti itu ya, kadang ada area diskon, tapi yang diskon tuh item, certain item atau current item ya, hanya certain item saja, nah item yang tertentu saja, tidak semuanya. Jadi harus Anda pastikan, you have to make sure by asking like this, is this in the sales, or is this on sales, or there's a discount of 20% on this, is it right ya. These jeans are discounted by 20%, is it right? So you have to make sure ya. Once again you have to make sure. Jangan sampai Anda terkecoh ada tulisan diskon, ternyata dia termasuk new items ya, dan itu hampir berdempetan dengan tulisan diskon. Ini sering sekali seperti itu terjadi ya. Kalau Anda sering belanja atau sering memperhatikan, pasti Anda lebih jeli lagi untuk memastikan ya. Nah, kalau Anda ingin mencoba pakaiannya, kadang kan beli baju ya, beli sepatu misalnya. Nah, kita bisa tanyakan, I'd like to try this on please ya, I'd like to try this on please. Where are the changing room ya, mana nih kamar pasnya ya, fitting roomnya, kamar fitnya, kamar pas, kamar gantinya. Where are the changing room? Can I try this on ya, try this on ya, try on. So try this itu bisa kalian ganti dengan bendanya ya. I'd like to try the shoes on please. Can I try the shirt on? Jadi bendanya yang ingin kalian beli itu bisa diganti kata this dengan benda yang ingin kalian beli ya. Atau can I try this on? Lalu ini contoh percakapan ya, salesnya, sellernya, shopkeepersnya dengan customer atau buyer ya. Can I try this on? Sure. The changing rooms are over there. Habis itu setelah dicoba di kamar ganti, lalu shopkeepersnya bertanya lagi ya, any good? No, not really. Bagus nggak hasilnya? Oke nggak di Anda misalnya ya, memastikan pasti si shopkeepernya. No, not really. Ya, nggak terlalu bagus. Misalnya kita nggak terlalu suka ya. It's the wrong size. It's the wrong size. It doesn't really suit me. Ini nggak terlalu cocok di aku ya, sempit misalnya. Yes, atau misal kalian cocok ya. Yes, I will take it. Ya, yes, I will take it. Itu artinya ya saya ambil, saya ingin bayar, ya saya cocok, saya akan beli. Yes, I will take it. Kalau Anda bilang, oh enggak cocok, not really, it's the wrong size, thank you so much, sudah ya, pulang atau cari ke tempat yang lain. Lalu kalau Anda akhirnya memutuskan membeli, yes I will take it, I will buy it ya. After that you have to pay, don't forget, kamu harus bayar. So bisa ditanyakan where I can pay, the cash tills are over there ya, kasirnya ada di sisi sebelah sana, nanti akan ditunjukkan oleh sellersnya atau
shopkeepers. Ya, kadang kan kalau pertokoan di luar negeri gede-gede sekali, jadi bingung yang mana kasirnya, tuh ya. Nah, ini adalah beberapa vocab yang terkait dengan shopping. Oke, ini khusus vocab ketika kita membeli pakaian, ya, clothes and shoes, ya, sepatu. Tapi ini lebih ke clothes. Kalau kita ingin membeli clothes, membeli baju, ya, pakaian. Di sini ada istilah too suit, too fit, too big, too small, too tight, too loose, too long, too short, to go well with, atau too much. Ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Untuk too suit ini artinya to be in your style, ya, or to complement your body shape or skin. Ini artinya cocok banget sama gayanya kita sebagai pembeli, ya, cocok banget sama gaya kamu nih, pas di badan kamu nih, cocok nih karakternya pakaian ini dengan Anda. Misalnya ini buat istilahnya memuji, ya, wah cocok banget pakaian ini di kamu. Nah, this is what's the meaning of to suit, ya. Bisa juga hair color, warna rambut, model rambut, ya, hairstyle. Ini bisa kita bilang too sweet, cocok, pantas gitu. Nah, ini too sweet. That dress really suits on you. Pakaian itu cocok banget sama kamu. That dress really suits to you. Lalu bagaimana to fit? To fit ini artinya adalah to be the right size. Ukurannya pas. These jeans don't fit very well. Jeans ini, celana jeans yang saya sedang pakai ini nggak cocok, ya, nggak muat di saya nih, nggak muat banget. Ya, kita bilangnya ketidak muat ini fit, ya, don't fit and too fit. That shirt don't fit very well. Nggak cocok bajunya, nggak sempit, ya, nggak sempit. Bukan nggak cocok, nggak sempit, ya, sorry. Nggak muat, ya, tidak muat. Lalu yang bawah-bawah ini adalah istilah untuk pakaian, ya, clothes. Clothes can be too big. Big itu kalau size-nya, ya, large when you are size small. Jadi bajunya kebesaran, ya, shirtnya large, dan kalian tubuhnya kecil, ya, otomatis kita bilangnya too big. Wow, that shirt is too big for you. Lalu terbalik juga, kebalikan dengan small. Wow, that shirt is too small for you. Kamu besar, ya, badan kita besar, bajunya yang kecil, yang nggak muat dong. Itu artinya too fit, ya, doesn't fit, ya, don't fit, nggak muat, ya, tidak cocok. Ada kebesaran dan kekecilan, ya. How about too tight dan too loose? Too tight ini artinya untuk ukuran pinggang, ya, waist measurements. Too tight ini kekecilan, keketatan, ya. Jadi untuk ukuran pinggang yang kekecilan itu kita bilangnya too tight. Kalau ukuran pinggang kebesaran, beli celana lobok, ya, besaran, itu kita bilangnya too loose. Sedangkan too long itu kalau jeans measurements-nya kepanjangan, jeansnya kepanjangan. Sedangkan short itu untuk measurements yang jeansnya kependekan, ya. To go well with sama dengan to look good with your other clothes. The jumper goes well with my trouser. Misalnya jaketnya cocok banget, ya, sama pakaian bawahan kamu. Jaket yang kamu kenakan matching loh dengan celana panjang kamu. So this kind of meaning about to go well with atau to match. Okay, I think that's all, guys, for my explanation about shopping. So don't forget to do your quiz. Jangan lupa kerjain quiznya, karena setelah ini akan ada aktivitas yang lain, yaitu mengerjakan kuis. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Good morning.